Selamat sore Bapak dan Ibu Guru. Selamat sore, Mas. Oke, baik, ada DJ Roy di sini dan boleh ini ada Ibu cantik, perkenalan dulu deh siapa ini ya. Oke, selamat sore para pendengar siswa-siswa hebat Salatiga. Di sini saya Ibu Clara akan membersamai kalian semua untuk belajar PPKN. Dan saya tidak sendiri ini Kak Roy. Ya. Saya ditemani oleh Bapak Guru yang tidak kalah hebat. Siapa Wah, dia? siapa Silakan dia? Pak. Terima kasih Kak Clara, Bu Clara ya, dan Kak Roy. Ya. Selamat berjumpa kembali. Ini perkenalkan saya Pak Budiarto. Ya, Pak Budiarto biasa mengajar di SMP Negeri 3 Salatiga. Nah, ini dalam kesempatan ini nanti kita belajar bersama dengan Bu Clara dan Kak Roy. Oke, baik. Yeah. Ini Bu Clara juga dari SMP Negeri 3 Salatiga ya? Iya, kami berdua dari SMP Negeri 3 Kak Roy. Oke, baiklah. Nah, ini karena juga teman-teman hebat sudah pada mendengarkan di streaming, sudah pada masuk, dan selamat mendengarkan di suarasalatiga.com ataupun via radio analog di 99.9 FM. Dan untuk sore ini, apakah kita langsung mulai saja pelajarannya? Ya, siap Kak. Oke? Siap. Oke, baiklah, silahkan Ibu Clara dan juga Pak Budi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Tema kali ini ya untuk Jumat 23 Oktober 2020 ya. Ini kita akan membahas tentang makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional ya. Bersama Kak Clara, Kak Roy. Gimana ini Kak Clara, monggo? Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita pemanasan dulu Pak. Kita akan pemanasan bersama dengan Pak Budi dan juga Kak Roy. Ya. Anak-anak hebat di sini pasti sudah tahu Ya. tepuk PPK dan salam PPK. Oh iya, monggo Ya, waktu belum pandemi pasti di sekolah itu sering dimulai pelajarannya atau pagi harinya dengan tepuk PPK dan salam PPK. Baik. Oleh karena itu sekarang sudah lama tidak masuk sekolah tapi tidak boleh lupa dengan tepuk PPK dan salam PPK. Oke, langsung kita mulai saja. Ayo monggo. Ya, mari Pak Budi kita bersama-sama ikuti untuk tepuk PPK. Iya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dan kita akan sambung dengan salam PPK. Cerdas. Luar biasa hebatnya. Baik. Wah, berarti ini kita harus semangat di sore hari ini. Iya, harus semangat dong. tentu, Meskipun ya. cuacanya mendung, Ya. tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar bersama. Benar sekali. Dan teman-teman hebat, pokoknya simak sampai selesai karena nanti akan ada kuis juga ya. Iya betul, Iya. akan ada satu buah kuis Ya. yang berhadiah menarik yang akan disampaikan oleh Pak Budi di akhir pembelajaran. Nah, makanya simak selengkapnya dan save dulu nomornya untuk menjawab pertanyaan di 081908880999. Nanti bisa via SMS dan juga WhatsApp. Iya. Oke. Nanti hadiahnya menarik anak-anak, tentu nanti jangan dilihat hadiahnya ya, tapi semangatnya untuk terus belajar walaupun di masa pandemi. Oke, Iya, luar biasa. terima kasih, Pak Wah, Budi. ini semakin nggak sabar untuk mengikuti pelajaran seperti apa ini, Bapak? Ya. Iya. Kak Roy dan Pak Budi, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa hari ini Ya. kita ini akan belajar sesuatu yang sebetulnya selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, Iya. yaitu mengenai hukum. Hukum itu pasti ada dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira ini Pak Budi, apakah ada suatu masyarakat yang tidak memiliki aturan hukum sama sekali? Tentu saja tidak ada, Bu. Sekalipun masyarakat yang ada di tempat terpencil ya, atau daerah yang tidak terlalu terpengaruh oleh teknologi ya, modernisasi, semua itu pasti memiliki aturan ya, baik aturan hukum, aturan norma, atau mungkin adat istiadat itu sudah termasuk hukum itu, Bu. Oh, iya. Iya. Berarti dalam hidup bernegara itu hukum menjadi alat untuk menciptakan suasana yang tertib dan juga adil, begitu ya Pak ya? Betul ya, tertib dan adil itu yang diharapkan. Jadi suatu masyarakat itu pasti hidupnya akan kacau balau apabila aturan-aturan yang ada tidak dilaksanakan dengan benar. Termasuk di negara kita Indonesia.
negara Indonesia ini adalah negara hukum. Nah, itu maksudnya bagaimana ya Pak Budi? Ya gini anak-anak ya, yang dimaksud negara hukum itu artinya ya, negara kita itu berdasarkan atas hukum. Artinya ya, semua peraturan ya, semua kegiatan, semua aktivitas di masyarakat dalam berbangsa bernegara itu harus didasarkan pada hukum. Nah, karena hukum di sini dijadikan bahasa kerennya itu supremasi hukum. Oke, supremasi hukum. Artinya hukum itu menjadi panglima tertinggi dalam suatu masyarakat yang harus dipatuhi ya, sebagai dasar dalam bertingkah laku. Sehingga sebagai negara hukum, aspek kehidupan dalam bidang masyarakatan, berbangsa, bernegara, termasuk berpemerintahan itu harus sesuai dengan sistem hukum nasional kita. Tidak boleh dengan semaunya sendiri atau membuat aturan sendiri, begitu Bu Clara. Oh ya Pak, dan tentu saja hukum itu punya berbagai bentuk ya Pak ya. Iya. Baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Betul, ya. Dan pasti anak-anak juga sudah mengenal berbagai bentuk hukum di sekitar lingkungan hidupnya. Ada yang di sekolah, ada yang mungkin di peraturan RT atau RW setempat, atau pernah mendengar peraturan daerah, sampai pada undang-undang, gitu kan Pak? Iya, betul. Iya, dan di sini Bu Clara ingin menjelaskan sedikit bahwa kita di Indonesia itu memiliki aturan baku mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, di situ diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan hierarki atau tingkatannya itu ada banyak ya Pak ya? Ya betul. Ya. Coba sebutkan Bu Clara. Baik, yang pertama atau tingkat yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya betul. Itu adalah sumber hukum yang paling tinggi Ya. berdasarkan tingkatannya. Dan di bawahnya itu ada ketetapan MPR. Ya, itu sering disebut TAP MPR. Ya, Bu Clara. atau disingkat TAP MPR. Kemudian ada pula undang-undang atau setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Betul, itu peraturan pengganti undang-undang itu sering disebut Perpu. Oke, Perpu ya Pak ya. Beda Jadi dengan PP nanti ya. Bu oh Clara. ya, jadi yang nomor 4 ini itu baru PP. Ya, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Yang kelima apa Pak? Peraturan presiden atau sering disebut dengan Perpres ya. Perpres, disingkat Perpres ya Pak ya. Nanti penerjemahannya ada Impres, instruksi presiden, dan keputusan presiden. Baik. Itu untuk menjelaskan di peraturan presiden. Iya. Selanjutnya di daerah itu juga ada peraturan itu Bu Clara. Coba Bu Clara Iya. masih. Jadi di bawah peraturan presiden tadi yang disampaikan Pak Budi, itu kita langsung menuju kepada daerah masing-masing ya Pak. Iya, betul. Jadi ada peraturan daerah. Nah, betul. perda atau peraturan daerah ini dimulai dari peraturan daerah tingkat provinsi dulu. Kemudian Ya, kemudian baru di bawahnya Pak, itu ada peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. kota. Jadi perda itu ada dua jenis intinya. Iya, betul sekali. Itu masing-masing ada penjelasannya sedikit ya Pak ya? Ya, ya, betul. Iya, iya. Bagaimana Pak Budi? Ya betul, gini ya Ibu Clara. Jadi sebagai informasi sekilas saja, nanti untuk lebih jelasnya anak-anak bisa menjelajahi di internet ya, atau Iya. membuka-buka materinya. Tadi pertama dalam tata urutan perundangan nomor 12 tahun 2011 ya, itu dijelaskan ya, hierarki yang pertama itu yang dinamakan UUD ya. UUD itu adalah undang-undang dasar atau undang-undang yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi semua peraturan yang berlaku itu harus berpedoman dengan undang-undang dasar. Oleh karena itu undang-undang dasar itu sering digunakan sebagai asas ya, asas konstitusional ya. Ya, asas konstitusional ya. Asas hukum. Iya, betul. Jadi kalau membuat organisasi perkumpulan itu pasti mencantumkan asasnya.
asas idealnya itu ideologinya adalah Pancasila, lalu ada asas konstitusionalnya UUD. Jadi peraturannya lain tidak boleh bertentangan dari itu, iya, begitu betul, Bu Pak. Clara. Iya, Itu iya. untuk UUD ya. Nah, Selanjutnya Pak. selanjutnya ada yang namanya TAP MPR atau ketetapan MPR. Nah, ketetapan ini dibuat oleh MPR memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan keluar majelis. Artinya, ketika TAP MPR itu diberlakukan, maka harus dipatuhi oleh anggota MPR DPR maupun oleh anggota masyarakat. Itu yang dimaksud dengan kekuatan mengikatkan dan ke dalam. Oh iya Pak. Nah, TAP MPR ini sering juga ada keputusan lain yang berlaku untuk anggota dewan saja MPR yang namanya keputusan MPR. Jadi bedanya TAP MPR dan keputusan MPR itu terletak pada kekuatan berlakunya. Baik, jadi ada yang berlaku untuk keluar ke setiap warga negara, ada yang berlakunya hanya ke dalam saja untuk anggota dari MPR itu sendiri. Gitu Bu. Ya baik Pak. Selanjutnya ada undang-undang ya Pak ya? Ya undang-undang di sini atau juga bisa diganti dengan peraturan pengganti undang-undang atau perpu. Perpu, oke. Undang-undang atau perpu. Begini, kalau undang-undang itu adalah peraturan dibentuk oleh DPR bersama pemerintah ya. Tetapi ini harus melalui persetujuan dalam sidang DPR. Sedangkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu peraturan yang ditetapkan oleh presiden, tetapi dalam hal keadaan yang genting atau sangat darurat. Karena ini kalau menunggu persetujuan DPR terlalu lama. Oh iya Pak. Jadi pokoknya kalau keadaannya darurat itu perpu boleh-boleh saja ya Pak ya untuk ditetapkan oleh presiden. Tapi kalau tidak darurat pakai undang-undang. Pakai undang-undang. Iya, siap. Saya sudah paham, Pak. Tapi perpu ini nanti kalau misalnya sudah tidak berlaku ya, dikonsultasikan ke DPR. Kalau misalnya ini cocok atau sangat relevan dengan keadaan bisa menjadi undang-undang. Oh, begitu alurnya. Iya, Pak. Baik. Jadi bedanya di situ ya. Iya. Meskipun tipis-tipis tapi terlihat ya Pak ya bedanya antara undang-undang dan juga perpu. Jelas ini harus berbeda sekali Bu. Iya. Jadi kalau undang-undang itu istilahnya tidak boleh tergesa-gesa. Betul, harus melalui tahap demi tahap. Iya. Jadi misalkan Aceh mengalami bencana tsunami dulu. Iya. Nah, kita kan dulu menerima sumbangan dari luar negeri. Betul, banyak sekali sumbangan ya Pak. Sumbangan lah. Sumbangan itu cara penyalurannya harus pakai peraturan kan, payung hukum. Kalau tidak kan nanti kesalahan. Oh begitu. Lah undang-undang yang mengatur itu kalau menunggu disusun undang-undang terlalu lama ya Bu ya. Terlalu lama. Iya, karena kondisinya tadi sangat darurat dan genting Pak. Maka boleh-boleh saja Presiden mengeluarkan perpu. Begitu. Jadi dalam keadaan yang memaksa. Iya. Meskipun anak-anak ini masih setara SMP, tapi menurut Bu Clara ini pengetahuan umum yang sangat penting ya Pak. Harus tahu karena besok ini calon generasi bangsa Betul, ya. Selanjutnya ya Bu. Iya, silahkan Pak. Selanjutnya setelah ada undang-undang dan perpu, itu tadi ada yang namanya peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah itu berbeda dengan perpu ya. Kadang anak-anak itu salah kaprah ya, atau masih belum bisa membedakan. Kalau perpu tadi setingkat undang-undang, tapi kalau peraturan pemerintah itu sebuah peraturan yang dibuat ditetapkan presiden untuk melaksanakan undang-undang tadi. Oh, jadi ada kaitannya ya Pak ya? Ada, karena undang-undang masih umum. Ya. Nah, nanti untuk bisa diterapkannya harus keluar undang-undang. Oh iya Pak, baik. Keluar PP maksud saya ya. Oh jadi untuk menetapkan undang-undang, menerapkannya itu perlu PP. Ya perlu PP. Istilahnya tafsirnya itu. Oh iya tafsirnya. Baik, saya lanjutkan ya Bu Clara. Ya silahkan Pak. Sekarang masuk ke peraturan presiden. Ya. Perpres atau yang sering disebut peraturan presiden itu
dibuat oleh presiden untuk melaksanakan perintah dari peraturan perundang-undangan. Jadi ketika peraturan pemerintah itu dibuat, nah, supaya bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, itu harus ada ketegasan undang-undang, yaitu namanya peraturan presiden. Misalnya tentang undang-undang pendidikan nasional, ya, undang-undang pendidikan nasional. Di situ harus dikeluarkan PP-nya, peraturan pemerintahnya, kemudian ada perpresnya, pada diterjemah lagi menjadi kepres dan impres, ya. Instruksi presiden bersifat instruksi, ya, istilahnya perintah. Ya. Kalau kepres istilahnya keputusan. Jadi dasar hukum ya dilaksanakan begitu. Baik, dan yang terakhir di bawahnya peraturan presiden itu ada ya, sekarang ada istilah perda. Perda atau peraturan daerah. Ya. Peraturan daerah ini ada 2 jenis. Ini ya. Ada peraturan daerah yang dibuat oleh provinsi. Tentunya ini diberlakukan untuk wilayah provinsi. Sedangkan skop kecil wilayah daerah di bawah provinsi kita mengenal ada kabupaten dan kota. Nah, iya, betul. di situ aturannya namanya perda kabupaten atau kota. Namun demikian perda itu disusun tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang di atasnya, begitu Bu Clara. Oh ya, meskipun itu ada di level paling bawah, tapi harus tetap menginduk ke yang paling atas. Itu merupakan tafsir, jadi nggak boleh bertentangan. Baik. Nah, meskipun sepertinya yang mayoritas sering anak-anak tahu itu hanya Undang-Undang Dasar 45 ya Pak ya? Iya, betul. Karena itu sering sekali disebut-sebut dalam pelajaran dari mulai SD, SMP, SMA, begitu. Nah, tapi Bu Clara rasa kita juga perlu mengenal peraturan perundang-undangan yang lainnya. Iya, terutama perda itu, Bu. Iya, karena perda itu tingkatannya paling rendah, paling dekat dengan kita. Kalau kita di Salatiga, berarti tingkatan terendahnya adalah perda Kota Salatiga, begitu ya Pak ya? Betul, ya. Iya. Nah, perda ini dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota atau provinsi ya Pak ya? Iya, bersama dengan Bupati atau wali kota. Karena di Indonesia ini ada banyak sekali daerah kabupaten atau kota, maka perda ini dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Coba Bu Clara, kira-kira Ibu Clara bisa memberikan contoh nggak itu untuk perda kabupaten atau kota Salatiga itu? Baik, Bu Clara akan coba berikan contoh 2 peraturan daerah ya. Yang pertama itu ada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan, kesehatan, dan ketertiban umum. Nah, ini harus dibaca, dipelajari. Iya, betul. Dan ada juga contoh yang kedua, misalnya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang pelestarian kesenian daerah Kota Salatiga. Berarti kesenian itu aja diatur ya, Bu? Iya, Pak. Dan pasti kalau di Salatiga punya aturan, di daerah lain pun aturannya berbeda ya, Pak. Iya. Meskipun ada topik-topik atau materi yang sama, tapi pasti nomor dan juga tahun dari peraturan itu pasti akan berbeda-beda ya, Pak ya. Wah, caranya bagaimana, Bu ya? Itu cara memberikan mengenal itu ya, Bu ya. Oh ya Pak, jadi kita emang harus banyak-banyak membaca ya Pak ya. Tapi cara untuk mengetahui contoh-contoh peraturan itu nanti dulu supaya anak-anak kita penasaran. Kita jeda sebentar Pak untuk mendengarkan beberapa lagu ya Pak ya. Setelah itu supaya agak fresh. Iya, baru kita nanti akan mengetahui bersama gimana sih caranya untuk mengetahui contoh-contoh peraturan di Indonesia. Oke, baiklah. Nah, langsung saja, dan Kak Roy ingatkan kembali, nanti di segmen akhir akan ada kuis yang berhadiah sangat menarik sekali. Maka dari itu, ini adalah segmen lanjutan dari pelajaran tentang tata urutan perundang-undangan. Oke, baiklah, kita silakan untuk Ibu Clara dan juga Pak Budi. Terima kasih Kak Roy. Tadi kita sampai mana ya Pak? Ya, gini Bu Clara, tadi Ibu memberikan contoh ya untuk bisa melihat berbagai macam peraturan perda yang berlaku di kota Salatiga atau berlaku di daerah kabupaten masing-masing. Nah,
Saya ingin tanya Bu Clara, bagaimana caranya ya Bu kita untuk mencari contoh ya peraturan-peraturan itu, karena kadang-kadang kita tidak menerima sosialisasi ya. Baik Pak. Jadi selain dari kita tadi banyak-banyak membaca dan juga kalau sekarang kan istilah kerennya Mbah Google ya Pak ya. Oh iya, Sedikit-sedikit Mbah buka Google, iya. buka Oh. Google aja. Nah, untuk melihat contoh-contoh peraturan, tidak hanya peraturan daerah, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, sampai ke perda sendiri, kita bisa melihat contoh-contohnya itu secara online sekarang. Nah, iya betul. Iya, jadi caranya nanti anak-anak silahkan menuju ke website peraturan.bpk.go.id. Jadi peraturan.bpk.go.id. Nah, lalu nanti kalian dalam kolom pencarian itu klik menu filter. Setelah itu ada 4 pilihan tuh untuk mencari. Kalian bisa cari dari tahunnya. Penasaran nih tahun 2019 Oh, gitu. pemerintah sudah menciptakan peraturan apa saja? Nah, itu dari tahunnya atau dari jenisnya. Nah, jenis itu misalnya mau mencari undang-undang ya, dipilih jenis undang-undang. Kalau mau mencari perda, dipilih perda begitu. Kemudian ada filter entitas. Entitas itu adalah pihak yang mengeluarkan. Misalnya, saya penasaran peraturan daerah tempat tinggal orang tua saya di Bandung misalnya. Nah, kalian bisa buka pemerintah Kabupaten Bandung misalnya, atau pemerintah Kota Bandung begitu. Dan yang terakhir tema. Nah, jadi ada 4 filter itu. Di situ kalian bisa menemukan ratusan bahkan mungkin ribuan ya Pak ya peraturan Oh, iya. dari tingkat undang-undang Iya. sampai dengan peraturan daerah. Begitu Pak Budi. Oh iya. Oh terima kasih ya Bu Clara. Iya, Pak, Jadi sama-sama. saya sekarang bisa menjadi lebih tahu. Saya Iya. tuh kan Bu Clara penasaran dengan undang-undang tentang buruh itu loh Bu, yang menjadi perdebatan. Iya, betul Pak. Ya, nanti saya cari ya Bu ya. Iya, siap Nah Pak. sekarang Bu, bagaimana tata urutan perundangan di Indonesia? Malah tadi anak-anak tadi ya sudah belajar dengan saya kelas 8C. Iya. Itu ada informasi di mana mereka bisa melihat berbagai jenis peraturan perundang-undangan langsung dari smartphone. Oh iya ya. Pak, ya. Nah, selain itu kita mengetahuinya, kita juga harus patuh terhadap aturan. Karena itu yang paling pokok dan penting. Di sini peraturan dan kepatuhan itu mengandung banyak arti Bu Clara. Apa saja itu Patuh Pak? itu artinya taat ya. Jadi Iya. taat itu artinya siap sedia untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Ya. No, berarti nggak hanya iya saja, Iya, tapi harus juga patuh. siap untuk melaksanakannya Pak. Ya, Begitu ya? harus dilaksanakan gitu ya. Jika kita hidup taat pada aturan, akan banyak mendatangkan keuntungan. Contohnya apa Pak? Misalnya Misalnya, kita mengenal peraturan rambu lalu lintas. nih. Iya. Lalu kita hidup di masyarakat menggunakan jalan. Dengan mematuhi aturan rambu lalu lintas itu, kita tidak akan terkena tilang, bukti pelanggaran atau denda. Oh, denda. Ya. Iya. Karena kalau kita patuh pada peraturan lalu lintas itu, kita jadi aman, tidak ditilang, juga nyaman dalam memakai jalan. Oh Ya, iya gitu, Pak, Bu. jelas sekali Pak. Iya. Lalu apalagi Bu, kira-kira contoh yang lainnya untuk ini ya kira-kira? Contoh perilaku taat itu apa saja ya? Gini Pak, menurut Bu Clara ya, tidak hanya dalam hal politik saja ya Pak ya. Ya, Kita coba, bersikap taat itu, misalnya nih dalam kondisi pandemi seperti ini, Oh, ya, ketika ya, kita penting ini itu, Bu, ya. memiliki pola hidup yang sehat, baik itu pandemi maupun tidak pandemi, Ya. kita makan makanan yang bergizi, kemudian kita melakukan olahraga rutin, maka kita pasti akan sehat dan terhindar dari penyakit. Ya, jadi tidak hanya ketika kita patuh pada hukum saja, tapi pada hal-hal kecil di lingkungan kita juga kita pun harus patuh, Pak. Oh iya, Ya. iya. Nah sekarang Bu, kalau kepatuhan terhadap peraturan undang-undang nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum Ya. setiap warga negara itu Bu ya. Ya. Kesadaran hukum itu sendiri dapat diukur dari indikator apa saja Bu? Oh Tolak iya, ukurnya iya. apa itu? Iya, baik. Iya. Jadi tingkat patuhnya masyarakat itu ada indikatornya Pak. Seberapa Iya. patuh mereka terhadap hukum itu. Iya. Itu bisa dilihat dari 4 hal. Apa Bu? Ya, Apa? yang pertama tuh ada pengetahuan hukum, kemudian indikator kedua ada pemahaman kaidah-kaidah hukum, yang ketiga sikap
terhadap norma-norma hukum, dan yang keempat perilaku hukum. Wah, kok itu ya Bu, bahasanya Kayaknya rumit sekali ya Pak ya. Coba Bu dijabarkan sedikit aja mungkin saya supaya bisa menyampaikan. Ya, dimulai dari saya atau dari Pak Budi? Dari Bu Clara dulu, pengetahuan hukum itu apa? Oh ya, baik. Pengetahuan hukum. Jadi, seberapa besar pengetahuan hukum masyarakat itu bisa mencerminkan seberapa sadar hukum masyarakat tersebut. Nah, pengetahuan ini maksudnya begini, Pak. Ya, Kita sebagai warga masyarakat itu harus tahu perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum dan perbuatan apa saja yang diperbolehkan oleh hukum. Kita harus bisa membedakan, misalnya begini. Jelas ya Pak ya, kalau ada pembunuhan, penipuan, kemudian pencemaran nama baik, ya Pak. Sekarang kan yang ngetren kan bullying di medsos. Nah, ya itu ada undang-undangnya ITE. Nah, itu jelas-jelas dilarang oleh hukum. Ya, tapi perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum dan dilindungi hukum itu juga banyak. Misalnya ada jual beli, ada perjanjian kerjasama, atau mungkin ada orang tua yang punya usaha di rumah itu ada sewa menyewa dan sebagainya. Itu boleh. Jadi kita sebagai masyarakat harus tahu, harus bisa membedakan, mengkotak-kotakkan mana hal yang tidak boleh kita lakukan karena melanggar hukum dan mana hal-hal yang masih boleh kita lakukan. Begitu Pak. Lalu sekarang yang kedua Pak, coba saya dibantu untuk menjelaskan Pak. Ya, gini Bu Clara ya. Yang kedua tadi pemahaman kaidah hukum ya. Baik. Pemahaman kaidah itu aturan Bu. Aturan-aturan. Ya, jadi pemahaman terhadap kaidah hukum itu ditandai warga negara bisa menghayati isi hukum. Jadi isinya hukum yang berlaku di masyarakat itu harus dihayati, kemudian harus juga dipahami. Seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban keamanan bersama. Oh begitu. Jadi selain kita tahu, kita juga harus sadar ya Pak ya bahwa tujuan hukum ini tuh baik untuk ketertiban dan keamanan kita bersama. Ya, yang ketiga apa Pak tadi? Ya, saya lanjutkan ya Bu ya. Kemudian siap. Kata yang ketiga itu kan sikap terhadap norma-norma hukum. Tadi hukum itu punya norma ya Bu ya. Iya. Norma itu ada 4 di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, keselamatan, dan yang terakhir itu ada norma hukum. Nah, norma hukum ini, sikap kita terhadap norma hukum, perilaku ini harus ditunjukkan oleh masyarakat, oleh anak-anak dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum yang berupa nilai baik buruk ya terhadap kaidah-kaidah aturan hukum. Misalnya ya, pencurian, ya, logika pencurian itu termasuk dalam perbuatan tercela. Iya betul karena Pak. merugikan orang lain. Ya. Karena pencurian itu kan mengambil barang milik orang lain. Iya, yang bukan hak kita, kita ambil ya, tidak boleh Pak itu. Termasuk sikap kita terhadap pemahaman norma hukum. Yang terakhir? Yang terakhir Bu Clara, ini ada perilaku hukum. Jadi perilaku hukum itu ditunjukkan ya, dimanifestasikan oleh warga negara dengan perbuatan, sikap mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi perilaku hukum itu sudah berwujud vonis tindakan Bu. Oh, jadi sudah benar-benar real dilakukan gitu ya Pak ya. Jadi perilaku kita itu ya harus mencerminkan hukum. Oleh karena itu kalau kita mau berbuat harus berpikir lebih dahulu apakah ini ada payung hukumnya atau tidak begitu. Tidak asal berbuat. Iya betul sekali Pak. Nah, jadi ada 4 indikator ya Pak ya untuk melihat seberapa patuh masyarakat terhadap peraturan perundangan nasional. Nah, memang sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita itu harus patuh pada segala jenis peraturan yang ada. Dari tingkat nasional sampai tingkat keluarga bahkan Pak. Kalau bisa kan setiap keluarga pasti juga harus punya aturan Pak, supaya di rumah itu segalanya bisa teratur, bisa tertib. Nah, perilaku hukum itu contoh sederhananya adalah ketika anak lahir itu anak harus dibuatkan akta kelahiran. Itu juga termasuk ya Pak ya? Ya betul. Itu juga termasuk perilaku hukum yang sangat-sangat dasar. Kemudian seperti yang tadi Pak Budi contohkan di awal, ketika kita berlalu lintas kemudian ada rambu-rambu, itu ya kita patuhi. Jangan tulisannya dilarang parkir malah parkir di situ nunggu temennya, kan nggak boleh ya Pak ya? Iya. Kemudian bagi anak-anak sekarang yang sedang duduk di bangku SMP, itu kalian juga termasuk patuh terhadap hukum karena
kalian semua mensukseskan program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar begitu. Dan masih banyak lagi ya Pak sebetulnya. Ya. Nah betul sekali Bu, jadi contoh-contoh yang dipaparkan oleh Bu Clara itu tepat sekali. Jadi kepatuhan terhadap hukum itu mencerminkan kepribadian Anda, kepribadian seseorang. Jadi seseorang itu akan dilihat perilaku baik buruknya itu kepatuhannya terhadap aturannya. Iya. Jadi orang yang tidak taat hukum, kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Baik Bu, kelihatannya sudah panjang lebar sekali. Iya. Kita rehat sejenak. Iya, kita rehat sejenak untuk nanti melanjutkan sedikit pemaparan dan jangan lupa seperti yang disepakkan Kak Roy, nanti kita ada kuis. Wah, Iya. Coba Kak Roy, coba Kak Roy. Ya, saat-saat yang ditunggu-tunggu. Ini teman-teman hebat sudah pada menyatu ya. Iya. Jadi jangan sampai melanggar hukum karena tadi Bu Clara juga sudah menyebutkan. Betul. Kok tidak tahu hukum karena gampang banget untuk diakses juga ya Bu Iya, Clara. online bisa, betul Ya, sekali. ini Pak Budi dan Bu Clara sudah menyampaikan bisa diakses di peraturan.bpk.go.id. Iya. Ternyata banyak sekali Bu Clara dan Pak Budi. Saya Iya. sudah coba mengakses dan Iya, ternyata Mas banyak Roy. sekali ada Iya. peraturan-peraturan terbaru yang juga ini diupdate banget karena Iya, karena bisa difilter dari tahun Mas itu. Benar Dari sekali. tahunnya Ya. kita bisa lihat 1 tahun ini pemerintah itu membuat peraturan apa saja Benar. begitu. Ini bahkan perubahan peraturan ini beberapa jam yang lalu juga ada, 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu juga Iya. ada perubahan. Begitu hebatnya smartphone kita jika bisa kita gunakan dengan bijaksana. Oke, itu tadi di link peraturan.bpk.go.id. Dan untuk Salatiga itu juga ada ternyata. Oh iya. Dari mana Kak Roy sumbernya? Dari sumbernya itu di JDIH Kota Salatiga. JDIH Kota Salatiga yang Iya. bisa diakses oleh anak-anak hebat melalui. JDIH.salatiga.go.id. Oke. Nah, kalau itu iya. lebih spesifik untuk daerah Salatiga saja. Oh begitu. Gitu. Ini juga Kak Ro juga sudah mencoba mengakses. Ya. Terdapat 443 peraturan daerah Di juga Kota Salatiga. Oh banyak sekali ya Pak ya. Ya, sudah banyak. 400 ya Pak ya. Iya. Ternyata Kak Roy itu salah satu warga yang berarti itu sadar hukum, taat Ya, hukum. Ini karena Hukum ya. manfaatkan Mulai hukum. teknologi juga ini. Iya, betul Ada sekali. peraturan wali kota itu sebanyak 1042. Waduh. Wow. Dan ini juga sudah diunduh 496.942 kali. Iya, berarti sudah banyak masyarakat yang ternyata melek hukum ya Kak Roy Benar ya. sekali. Kak Roy saja belajar hukum ya Pak. Wah, Nah, sedikit informasi lagi tambahan nih, kalau teman-teman hebat mau mengakses ilmu hukum di JDIH Kota Salatiga bisa datang ke kantornya. Oh ya. Di pelayanannya itu di Jalan Lijen Sukowati nomor 51 Salatiga atau Gedung Sekretaris Daerah Kota Salatiga lantai 3. iya. Oke. Menemui bagian siapa itu Kak Roy? Itu langsung ke bagian hukum Kota Salatiga. Oh ya. Wah, keren. Terbuka ya di sana ya. Terbuka. Iya, informasi yang sangat menarik ya Iya, Pak ya. iya. Kita menjadi tambah informasi baru mengenai sumber-sumber hukum yang bisa diakses online. Baik, tambahan saja ya. Iya, terima kasih Kak Roy. Jadi tadi terakhir Pak Budi sudah menyampaikan mengenai indikator kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan dan juga Kak Roy sendiri sudah menambahkan beberapa informasi terkait dengan hukum yang bisa diakses secara online. Nah, sebagai pengantar untuk penutup, pada dasarnya kita itu harus menjadi warga yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku. Nah, ketaatan itu bisa dilakukan mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga, bahkan sampai lingkungan yang paling luas, yaitu lingkungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, mari Pak, kita ajak anak-anak hebat untuk mencontohkan. Oh ya. Iya, mencontohkan perilaku-perilaku patuh terhadap peraturan perundangan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga negara. Iya. Saya mulai dulu ya Pak ya, Iya, monggo, dari monggo, ya. lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ini sepertinya paling mudah untuk diterapkan ya Pak, karena hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak hebat itu banyak sekali, mulai dari berbicara sopan terhadap orang tua, kemudian menjaga nama baik dan juga kehormatan keluarga, menggunakan fasilitas di rumah dengan tertib, tidak merusak. Kemudian anak-anak juga bisa
menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri sendiri dan juga keluarga. Nah, tapi ada hal yang biasanya sulit dilakukan Pak Budi, Ya, apa? yaitu mematuhi nasihat orang tua. Itu Ya, biasanya itu bandel ya Pak ya? sering terjadi itu ya. Ya, kemudian untuk lingkungan sekolah Pak, silakan Ya. dicontohkan Pak Budi. Ya, coba untuk di lingkungan sekolah ya anak-anak, peraturan yang bisa dipatuhi misalnya tekun belajar itu kan sederhana itu ya. Betul. Belajar itu harus tekun karena untuk anak-anak sendiri, untuk masa depannya. Jadi belajar itu bukan untuk orang tua, bukan. Iya, Ya. kadang-kadang anak tuh Ya. Belajar bingung, kenapa itu harus belajar ya, Pak, ya? Belajar itu bukan untuk Pak Guru, belajar itu bukan untuk orang tua, tapi Iya. belajar itu untuk dirinya sendiri. mereka Ya. sendiri, betul. Jadi belajar itu harus ya, kewajiban sebagai anak. Kemudian yang kedua Bu Clara, di lingkungan sekolah kita bisa menjaga kebersihan, itu sederhana itu. Tapi kadang-kadang terlupakan. Ya. Iya. Yang ketiga, contoh lagi membuang sampah pada tempatnya. Iya, itu juga termasuk menjaga kebersihan sekolah ya Pak Iya ya? betul ya, itu termasuk itu peraturan di sekolah. Kemudian berperilaku sopan dan baik kepada siapa saja. Betul. Nah, perilaku sopan baik itu tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata saja, bahasanya, tapi juga perilakunya. Misalnya tidak merokok. Ya, Oh iya, sebagai anak sekolah. anak-anak remaja ini kan mulai mengenal ya Pak Iya. ya, tapi tidak boleh itu. Nah, ini di masa pandemi ini kadang-kadang kita sulit mengontrol di Betul. Clara ini ya. Iya, Coba Pak. nanti anak-anak introspeksi. Walaupun tidak ada pantauan dari Bapak Ibu guru, rambut tidak boleh gondrong, harus Iya. potong, tidak merokok, itu hari kebiasaan jelek itu Bu Clara. Iya Iya, Pak, iya. betul sekali. Nah, yang tak kalah pentingnya ini Bu Clara, lingkungan sekolah itu juga mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas pekerjaan yang diberikan di rumah itu dikerjakan. Iya, seperti saat pandemi ini ya Iya, Pak ya, kalau ada tugas banyak tugas itu dikerjakan, kalau iya, tidak bisa iya, bertanya pada gurunya Iya. begitu. Dan lanjut setelah lingkungan sekolah itu ada lingkungan masyarakat. masyarakat ya, di Iya. masyarakat. Coba Bu Clara apa saya yang nerangkan ini? Baik, saya Pak ya, gantian. Ya, Jadi kalau di lingkungan masyarakat ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Ya. lingkungan keluarga, karena kita sebagai anggota masyarakat itu harus menjaga nama baik masyarakat setempat. Contohnya apa Bu Clara? Iya, misalnya satu, menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. Oh, iya. Kan pasti masing-masing daerah punya adat istiadat Iya. yang sudah turun temurun ya Pak Iya, ya, sudah budayanya disepakati. sendiri-sendiri Iya, ya. budayanya. Tidak boleh lalu serta-merta tidak mau mengikuti tanpa alasan. Itu tidak boleh. iya, iya. Ya, kemudian selain itu juga sebagai masyarakat yang baik itu tidak boleh berbuat onar atau Onar. membuat kerusuhan, tawuran antar Oh, gitu desa, ya. antar kampung. Karena Nggak hidupnya boleh. di masyarakat toh Bu ya. Iya, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita saling membutuhkan. Iya. Dan yang tidak kalah penting di masyarakat itu karena ada berbagai macam kepentingan, seringkali ada keputusan-keputusan yang diambil melalui musyawarah. Hasil musyawarah itu harus dilaksanakan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Tidak Iya. boleh bersungut-sungut. Iya. Iya, tidak boleh. Merasa tidak setuju lalu tidak melaksanakan. Iya, Itu nggak betul. boleh ya. Jadi Iya, harus iya, dilaksanakan secara musyawarah dan Iya. hasilnya tuh hasil yang terbaik gitu. Dan yang terakhir, kepatuhan itu terjadi atau dilaksanakan di lingkungan iya. negara. Kalau Apa saja, bicara Pak? negara ini boleh saya jabarkan Bu Iya, Clara, silakan ya. Pak Budi. Kalau di lingkungan negara itu kan skupnya luas anak-anak ya. Atau negara itu sudah melebihi kapasitasnya masyarakat. Oleh karena itu di lingkungan negara kepatuhan kita tunjukkan melalui pertama taat dan tepat waktu membayar pajak. Nah ini penting karena pajak itu penghasilan negara ini Bu Clara. Iya, iya Ya. betul sekali Pak. Tanpa pajak kita tidak bisa menikmati pembangunan ya. Jadi pajak itu walaupun kita mengeluarkan uang, namun itu sudah menjadi kewajiban harus kita laksanakan. Pajak-pajak banyak nanti kita pelajari di IPS itu nanti ya. Iya. Ya kemudian yang kedua dalam lingkungan negara itu patuh ya aturan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Nah ini karena sekarang jalan-jalan besar itu ramai sekali itu Bu Clara, sehingga tidak boleh kita seenaknya ya. Iya. Yang ketiga, ketika mengendarai kendaraan harus memakai surat izin SIM. SIM. Dan SIM itu kan bisa diperoleh kalau sudah berusia 17 Oh, tahun. iya, Jadi ini betul. anak-anak SMP ini seharusnya tidak boleh naik Iya, motor, Pak. harus Iya. memanfaatkan
kendaraan umum ya. Iya, Itu jadi kalau sebenarnya malah misalnya enak ya. kan cuma mau ke Indomaret depan sana Bu lah, tapi kalau misalnya melewati jalan raya, kemudian ada kecelakaan nanti yang tidak kita minta, tidak kita harapkan, nanti keliru ya Pak, karena tidak punya SIM. Sebenarnya kita itu lebih enak pakai sepeda ontel itu kok Bu, sepeda apa kumbang ya. Nah itu kan musimnya kita sehat ya, tidak kena apa rahasia ya. Nah Iya Pak. terus yang terpenting lagi Bu Clara itu contoh menyeberang jalan. Itu kita itu kadang-kadang melihat anak-anak itu menyeberang jalan seenaknya, kadang malah sambil apa sudah gurau. Iya. Sebenarnya ada tempat sendiri namanya tempat penyeberangan ya. Iya. Jadi tidak seenaknya lolong gitu saja. Karena jalan itu juga untuk umum. Betul. Dan yang terakhir yang tidak kalah terakhir, penting, nah ini tak kalah penting menjaga nama baik negara bangsa. Nah, jadi yang dijaga nama baiknya bukan hanya anak-anak dan keluarga, tapi negara bangsa kita itu mencerminkan perilaku warganya. Oleh karena itu nama baiknya harus dijaga. Contoh yang tidak menjaga nama baik negara misalnya membenci negaranya sendiri ya. Wah, mengolok-olok pejabat negaranya itu termasuk bertentangan menjaga nama baik. Begitu Bu Clara? Iya, dan kalau yang sekarang sedang ngetren itu adalah menyebarkan informasi hoax ya Wah, Pak ya. itu termasuk termakan tidak menjaga informasi nama hoax baik gitu ya. Kak Roy sering nggak dapat broadcast informasi hoax gitu lewat WhatsApp? Wah ya sering sekali tuh. Mulai dari penipuan bahkan sampai hoax biasa. Iya, tahu-tahu ditelepon dari selamat sore dari Shopee mendapat hadiah 2 juta. Padahal tidak punya Shopee ya kan Kak? Wah ini Bu Clara juga sudah menjelaskan tentang itu ya. Itu cocok banget Bu Clara seperti Polwan. Begitu ya Pak Budi ya. Ya Bu Clara itu mungkin dulu Polwan Bu. Saya guru aja Pak. Terjun ke guru itu kurang tahu itu bagaimana itu. Oke, baik teman-teman hebat. Ini kita mungkin saatnya kuis saja ini. Iya, langsung ke segmen yang paling ditunggu-tunggu. Iya. Gimana Bu Clara itu? Nanti ada hadiahnya enggak itu? Oh pasti ya Kak Royan, Pak Budi nanti akan membacakan satu pertanyaan yang anak-anak nanti bisa langsung jawab ya cepet-cepetan dan paling tepat siapa gitu. Nah langsung saja nomornya sudah disimpan belum di 081904880999. Nanti jawaban tercepat dan terbenar akan dipilih Bapak dan Ibu Guru. Via itu ya Mas Koi. WA dan SMS. Wah hebat. SMS, baik. Hadiahnya menarik itu anak-anak. Ya. Ya, baik. untuk kuisnya Oh silakan iya Pak Budi. Kuisnya sederhana anak-anak ya, sederhana. Dari yang diuraikan oleh Bu Clara dan Pak Budi tadi, coba ini ada satu soal yang bisa Anda jawab. Pertama, ya, sebutkan tata urutan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya. Iya, jadi kuisnya hanya satu soal saja. Anak-anak hebat diminta untuk menyebutkan saja tata urutan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Peraturan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, jawaban tidak boleh terbalik itu Kak Roy. Iya, harus urut. Harus urut itu karena itu urutan ya Pak ya. Iya. Karena yang di atas itu adalah diterjemahkan undang-undang di bawahnya begitu. Betul sekali Kak Roy. Baik, langsung saja teman-teman hebat, langsung dijawab ya urutan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal berapa tadi? Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke, untuk menanti jawaban sudah beberapa sudah pada masuk. Tapi jawabannya yang dicari satu yang paling tercepat dan terbenar. Sudah runtut dan sekarang kita tunggu. Oke teman-teman hebat Radio Suara Salatiga, antusiasmenya begitu luar biasa dan begitu banyak yang sudah menjawab pertanyaan. Wow, cepet-cepetan ini ya. Paling cepat itu jam 4 sudah pada masuk, jam 4 kurang sudah pada masuk juga. Dan ini Bapak Ibu Guru sudah menemukan pemenangnya. Oke, sebelum diberitahukan pemenangnya, dibahas dulu nih. Jawabannya benar seperti apa ini ya? Saya sempat kaget loh Pak, ternyata cepat sekali mereka tuh ngirim jawabannya. Berarti mereka gercep ya Mas, istilahnya gercep ya. Memang ini saatnya dibahas itu Bu. Jadi tema ini minggu-minggu ini dibahas begitu ya. Oke. Gimana Kak Ray, saya menyampaikan jawabannya yang benar atau gimana? Iya, silakan. Ya.
Terima kasih Kak Roy, Bu Clara. Nah, saya lihat antusiasme anak-anak dalam menjawab banyak sekali itu ya. Banyak sekali, Tapi Pak. sayangnya kadang ada yang terbalik, ada yang tidak lengkap. Ya. Coba anak-anak perhatikan kunci jawabannya yang benar. Tadi soalnya kan begini. Sebutkan tata urutan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi anak-anak jawabnya harus urut dan lengkap, tidak boleh terbalik-balik. Tata urutannya adalah yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian urutan yang kedua ketetapan MPR, bukan keputusan MPR ini loh Mbak Bu Clara ya. Iya. Tetap MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau perpu, peraturan pengganti undang-undang itu ya. Iya. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau sering disebut PP. Yang kelima adalah peraturan presiden atau perpres. Yang keenam peraturan daerah, dalam hal ini peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Tidak boleh terbalik ini Bu Clara. Iya. Jadi perdanya nggak boleh kabupaten kota dulu baru provinsi, nggak boleh. Betul, Pak. Demikian Bu Clara, monggo pemenangnya disebutkan. Iya, jadi banyak sekali yang menjawab, ada juga yang sangat cepat tapi salah tulis, Pak. Jadi bukan iya. peraturan presiden tapi keputusan presiden, begitu. harus Kemudian teliti, Pak. iya, terbalik, perda kabupaten dulu baru perda provinsi. Jadi sayang sekali ya, meskipun cepat tapi kurang tepat, tidak apa-apa. Nah, ini untuk pemenangnya yang tercepat dan juga tertepat itu dibacakan kapan, Kak Roy? Oke, sekarang saja karena juga sudah menanti-nantikan ya pasti ya. Iya, ini para pendengar yang di rumah Ya. yang merasa memiliki nama ini. Oh, Iya. Jeng jeng Ini jeng. Saya ikut ini ya Pak ya, menanti-nanti. Ya, jadi untuk kuis bebas mata pelajaran PPKN hari ini, jawaban yang tepat itu disampaikan oleh Ananda yang bernama Suci Naraswari A atau Mbak Nara, panggilannya Mbak Nara ini dari SMP Negeri 2 Salatiga. Oke, Iya, selamat. Selamat. Oke, baiklah teman-teman hebat. Ini untuk Dek Nara. Selamat mendapatkan hadiah menarik, bisa diambil di Radio Suara Salatiga di jam kerja ya. Yang pasti ini buat yang belum mendapatkan jangan berkecil hati. Betul. Tetap bersemangat ya. Iya. Oke, disapa dulu. Ini ada Dik Satria di Tegalrejo, ada Dik Alvira, Dik Faja dari MTSNU sudah ikut join juga. Juga ada teman-teman, ada Dik Gadiza, ada Mas Lutfi, ada Dik Aulana, Dik Ais dari SMP Negeri 2 juga sudah menyatu, Mas Rizky di Ledok juga sudah pada join. Dan ini adalah segmen akhir perjumpaan kita di acara bebas untuk episode kali ini ya. Terima kasih untuk Ibu Clara dan juga Bapak Budi. Baik. sama-sama, Pak. Iya, terima kasih juga Kak Roy dan Pak Budi yang telah memaparkan materi. Jadi dari rangkaian materi kita, Ya. pada dasarnya kita harus melihat ke diri kita. Sudahkah kita ini patuh pada peraturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Dan sejauh mana sih kita ini sudah taat dalam melaksanakannya? Begitu ya Pak ya? Iya, baik Bu. Demikian ya pemaparan dari Pak Budi dan Bu Clara serta Kak Roy Ya. mengenai materi memaknai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Semoga anak-anak di rumah bisa mengambil manfaat dan hal-hal yang positif dari apa yang disajikan bisa dilakukan dan dicontoh. Betul Jadi sekali. jangan terbawa oleh kegiatan yang tidak ada dasar hukumnya. Iya, Pak. Bagaimana Bu Clara, Pak Kak Roy? Ini kita akhirkan apa masih ada? Oke, sudah kita akhiri dulu di sini. Iya. Yang pasti jangan kapok-kapok main ke Radio Suara Salatiga lagi. Siap Kak Roy. Biar di lain kesempatan bisa mengajar teman-teman hebat Iya. via radio tentunya ya. Siap. Ya, sebagai penutup kami dan Pak Budiarto ya, kemudian Ibu Clara dan Kak Roy mengaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pendengar. Terima kasih kepada anak-anak. Baik. Ya, kami mohon maaf jika ada kesalahan Baik. atau dalam penyampaian tutur kata yang kurang berkenan. Ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ya, semuanya. Sore-sore. Terima kasih. Informatif, edukatif dan berbudaya.